Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Dwi Anggraini, bisa dipanggil Rizka, NIM 106, kelas C3 MBR. Di sini saya akan berbagi informasi terkait dengan kewajiban memenuhi takaran dan timbangan. Selain itu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS matkul tafsir hadis ekonomi. Baik, langsung saja saya jelaskan. Timbangan dalam kamus bahasa Arab adalah al-kayala yang pada dasarnya merupakan alat untuk mengukur berat barang, terutama dalam kegiatan jual beli. Alat ukur ini juga dikenal sebagai mizan, yang berarti timbangan atau neraca. Proses menimbang diartikan sebagai tindakan untuk memastikan sesuatu tidak berat sebelah. Dan alat yang harus digunakan untuk proses tersebut adalah timbangan. Fungsi utama timbangan adalah memastikan bahwa berat suatu barang sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam jual beli, menakar dan menimbang merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi yang harus dilakukan dengan adil dan jujur, yang telah ditegaskan dalam Quran Surat Hud ayat 85 yang berbunyi, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tab'asul nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin, yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap adil dalam menimbang dan menakar di setiap transaksi jual beli. Kita dilarang melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain atau menyebabkan kesengsaraan bagi mereka. Adapun hadisnya, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2820, yang artinya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. Dari hadis tersebut terdapat kalimat melarang jual beli setumpuk kurma yang diketahui takarannya dan tidak diketahui takarannya. Ini berarti Rasulullah melarang umatnya berdagang dengan takaran yang tidak pasti. Dari hadis tersebut, kita tidak boleh mencampur atau menumpuk barang yang memiliki takaran yang jelas dengan yang tidak. Setiap barang yang diperjualbelikan harus memiliki takaran yang pasti agar pembeli tidak merasa dirugikan. Menjual barang yang takarannya tidak diketahui sama saja dengan menipu pembeli. Selanjutnya, dalam takaran dan timbangan, tentunya terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, memenuhi ukuran, takaran, atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat. Sesuai dengan perintah di Quran Surat Al-An'am ayat 152. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus menyempurnakan timbangan dan takaran dengan cara yang adil, yaitu sesuai dengan ukurannya dan tidak menguranginya. Yang kedua, dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam timbangan sesuai dengan perintah di Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 100-3, yaitu ayat tersebut memberikan penjelasan tentang bagaimana orang yang akan tinggal di neraka bertindak, karena mereka tidak ingin rugi. Mereka ingin dipenuhi takaran dan timbangannya saat membeli, tetapi jika mereka menjualnya, mereka akan menguranginya atau berbuat curang. Yang ketiga, melakukan takaran dan timbangan dengan jelas sesuai perintah di hadis riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Abbas.
Berdasarkan ketetapan hadis tersebut, dalam pelaksanaan perdagangan, perincian barang wajib ditetapkan dengan terang menggunakan takaran dan timbangan, baik mulai sisi mutu, jumlah, dan masa pemberiannya untuk menghindari adanya konflik di masa depan. Yang keempat, menggunakan alat ukur yang sesuai standar dan adil untuk menghindari kecurangan. Sesuai dengan perintah di Quran Surat Al-Isra ayat 35. Ayat tersebut menerangkan untuk tidak melampaui batas dan mengkhianati orang yang diberi timbangan atau keadilan, serta sebagai perintah untuk menyempurnakan takaran, menegakkan timbangan dengan adil, dan dilarang mengurangi timbangan jika menimbang untuk kebutuhan manusia. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait kewajiban memenuhi takaran dan timbangan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.